Lebih dari setahun Indonesia berjuang menangani pandemi COVID-19. Selama lebih dari setahun pula, anak-anak di Indonesia harus belajar dari rumah. Kini ada lampu hijau untuk anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menargetkan pada bulan Juli pembelajaran tatap muka bisa menjadi opsi, namun dengan seizin orang tua murid. Pada saat sudah vaksinasi kedua, sekolah itu wajib memberikan opsi. Dia boleh saja membuka misalnya cuma 2 hari dalam seminggu, ataupun tapi opsi tatap muka itu wajib dilaksanakan saat itu. Jadi itu kira-kira cara kita mencapai target kita pada tahun ajaran baru, hampir semua sekolah sudah memberikan opsi tatap muka ya kepada anak-anaknya. Ya, tentunya keputusan terakhir masih ada di orang tua. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan sekolah tatap muka bisa kembali dimulai setelah seluruh tenaga pendidik disuntik vaksin COVID-19 pada Juni 2021. Hasil uji coba tatap muka ini akan dijadikan landasan utama pemerintah sebelum benar-benar membuka sekolah secara penuh di seluruh daerah. Apabila semuanya telah selesai, kita harapkan nanti akan ada uji coba tatap muka terbatas, kemudian di bulan Juli juga akan dilakukan lagi untuk masuk ke sekolah, tetapi dengan juga program tatap muka terbatas. Dari situlah nanti kita evaluasi apakah bisa dilakukan tatap muka penuh mungkin pada bulan-bulan setelah itu. Pemerintah daerah pun mulai ancang-ancang penerapan pembelajaran tatap muka. Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang membuat pilot project sekolah-sekolah yang memungkinkan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Demikian dari Dinas Pendidikan sedang merumuskan satu piloting ya. Satu pola, sebagian sekolah nanti akan kita coba untuk tatap muka. Ini sedang dipelajari, cermati, dipersiapkan sekolah-sekolah mana dari SD sampai SMA yang dimungkinkan ya. Dalam jumlah terbatas dan tertentu, ini mungkin upaya yang mungkin kita akan coba dulu ya, sebelum memulai tatap muka secara menyeluruh. Itu pun. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka, tenaga pendidik harus menyiapkan protokol kesehatan dengan baik. Para siswa juga harus dipastikan bisa mengikuti kebiasaan baru di tengah pandemi. Menyiapkan gurunya sekarang yang harus menjaga diri juga, menyiapkan protokol itu berjalan dengan baik dan ada tim yang melakukan assessment sehingga kalau itu terjadi situasi pelanggaran ya nanti harus dikasih tindakan yang tegas. Nah, mudah-mudahan dengan awal ini anak-anak sudah bisa mengikuti kebiasaan baru bersekolah dalam kondisi pandemi. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman mengingatkan pembelajaran tatap muka harus direncanakan dengan matang agar kesehatan para siswa terjamin. Ini tentu harus direncanakan dengan matang ya. Bahwa target direncanakan Juli, saya kira ini masih visible apabila pemerintah dalam setiap level tingkatan dan semua sektor mendukung dan membuat beberapa rangkaian persiapan untuk mengamankan dan menjamin bahwa anak-anak terutama nanti harus ada prioritas terlebih dahulu. Anak-anak di misalnya SD, SMP mulai belajar ini dalam kondisi yang relatif berisiko rendah untuk terpapar. Rencana membuka kembali pembelajaran tatap muka memerlukan persiapan matang di tengah masih tingginya penularan COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Sudah sesiap apa kita untuk menggelar sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam Mbak. Ada pula Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda. Pak Syaiful, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Sofi. Ada pula epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Pak Miko, apa kabar? Pak kabar baik, Alhamdulillah. Selamat malam Pak Sofi. Saya ke Pak Ganjar lebih dulu Pak Ganjar. Jadi pemerintah berencana membuka sekolah kembali secara massal pada awal ajaran tahun baru nanti ya. Oke, tampaknya ada gangguan audio. Kita coba lagi untuk menghubungi Pak Ganjar, sinyalnya terputus. Saya mau ke Pak Syaiful Huda lebih dulu. Pak Syaiful Huda, jadi kemarin koreksi kalau saya salah sudah ada raker ya
antara DPR dengan Kemendikbud, lalu DPR menyetujui untuk adanya sekolah tatap muka ini, betul? Betul, tepatnya hari Kamis kemarin, kami khusus raker membahas terkait dengan opsi pembukaan pembelajaran tatap muka bulan Juli. Ada beberapa pertimbangan kenapa ini harus dibuka bulan Juli. Salah satunya adalah ada kebutuhan psikologis anak dan psikis anak yang memang harus mendapatkan suasana sekolah kembali. Oke. Jadi pertimbangan pertama psikologis anak begitu ya, selanjutnya? Iya. Yang kedua, sudah terjadi learning loss memang hampir setahun setengah. Anak-anak sudah tidak lagi bisa belajar efektif melalui pembelajaran jarak jauh. Oke, learning loss. Kemudian? Nah, terkait dengan ini, kita ingin bulan Juli menjadi ruang untuk pembelajaran tatap muka, tentu dengan beberapa catatan. Yang pertama, vaksinasi 5 juta tenaga guru dan kependidikan sudah harus tuntas. Oke. Yang kedua, kesiapan sekolah, Mbak Sofi, terkait dengan protokol kesehatannya. Oke, jadi yang diberi syarat oleh DPR adalah bahwa vaksinasi guru dan pengajar sudah harus selesai lebih dulu, lalu persiapan sekolah juga sudah matang begitu. Tapi kalau yang divaksinasi baru guru dan juga pengajar, orang tua anaknya belum. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Tentu, dan memang pertimbangan utamanya sebenarnya kalau basisnya vaksinasi guru memang tidak relevan untuk kita jadikan pertimbangan. Karena kontribusinya untuk keamanan siswa kan mungkin cuma 20%. 80% sisanya sebenarnya adalah kesiapan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan itu catatan pentingnya dalam 4 bulan ini harus terus-menerus dilakukan simulasi. Oke. Pak Ganjar apakah sudah terhubung lagi? Iya, Sudah. Pak Ganjar, jadi kalau untuk di Jawa Tengah, apakah sudah siap ditarget oleh pemerintah pusat untuk buka sejumlah sekolah tatap muka Juli 2021? Kami sudah melakukan uji coba tatap muka pada awal-awal pandemi dulu, 36 sekolah sudah kami lakukan. Lalu yang sekarang ini sudah sejak minggu lalu beberapa kabupaten kota sudah melakukan ini. Dan bersamaan dengan itu kami mencoba untuk memonitor karena masing-masing kabupaten kota juga ada tim asesor yang selalu melihat. Jadi memang ada beberapa yang harus dipersiapkan dengan matang. Wabil khusus tadi Pak Saiful sudah sampaikan mesti dikejar vaksinnya. Maka sebelum nanti vaksinnya kepada guru belum bisa diberikan secara penuh, ya tentu kita belum mengizinkan. Namun untuk uji coba ini kita lakukan dengan sangat terbatas begitu. Begini, ini kan sebenarnya kalau membuka sekolah di tengah pandemi seperti ini, penularan masih ada, vaksinasi juga rate-nya juga belum setinggi yang kita inginkan begitu. Sebenarnya pertimbangannya kan bukan kapan, tapi apakah aman. Nah, kalau untuk Jawa Tengah sendiri pertimbangan-pertimbangan memberikan izin bagi sekolah-sekolah itu apa saja? Di daerah mana saja sejauh ini yang sudah diberikan izin atau sudah simulasi? Yang sudah simulasi ada di Kota Salatiga kemarin agak banyak begitu di beberapa tempat. Lalu ada Kabupaten Semarang, ada Boyolali, ada Klaten begitu. Itu beberapa yang sudah memulai tapi sangat terbatas, belum semua sekolah. Lalu sehari itu hanya 90 menit. Maka 2 kali gurunya harus mengajar 2 kali 90 menit begitu. Lalu kita juga memantau daerah-daerah yang di kecamatannya zonanya merah, maka kita tentu tidak mengizinkan pada kondisi seperti itu. Maka para bupati wali kota mereka sudah melakukan assessment terhadap kondisi-kondisi. Lalu nanti ada syarat transportasi, ada syarat izin orang tua, cukup ketat di beberapa tata cara yang mesti kita siapkan untuk simulasi tatap muka sebelum nanti kita masuk pada target pemerintah pusat di bulan Juli. Dan di sekitar Mei nanti di sekitar Mei vaksinnya akan banyak masuk, maka Mei, Juni, Juli ini adalah
3 bulan yang kita akan gaspol untuk melakukan vaksinasi, maka saya usulkan untuk guru ini menjadi prioritas utama begitu. Pak Miko begini, pertanyaan saya juga sebenarnya sama dengan pertanyaan kepada Pak Ganjar tadi. Kalau di tengah pandemi ini sebenarnya kan patokannya kan seharusnya seberapa aman, bukan kapan. Apakah kalau kemudian ada target supaya Juli itu bisa dibuka sejumlah sekolah untuk bertatap muka, menurut Pak Miko ini tepat dan apakah visible, apakah mungkin? Ya, jadi kalau bicara aman terhadap infeksi COVID-19, kita harus melihat indikator positivity rate. Kalau positivity rate diperiksa pada jumlah spesimen yang diperiksa standar, kemudian kontak tracing-nya standar, kemudian kasus barunya akan jadi standar, maka positivity rate-nya yang akan dihasilkan juga angka standar. Nah, kalau angka standar, maka kalau positivity rate-nya di bawah 5%, itu baru diperbolehkan sekolah. Kalau 5-10%, tergantung. Kalau ke 7 ke bawah, saya nyatakan relatif aman. Jadi ada risiko gitu. Kalau di bawah 5% itu aman. Kalau 5-10% itu relatif aman. Kalau di atas 10% itu tidak aman. Oleh karena itu, karena kebijakan sekolah diberikan kepada daerah, baik itu kabupaten kota atau provinsi, saya anjurkan kepada Satgas kabupaten kota, kepada Satgas provinsi untuk melihat positivity rate ini dengan angka yang standar baik. Oke, jadi positivity rate ini tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, betul. Kalau ini kan tadi yang menjadi target adalah karena ada keyakinan bisa mengenjot vaksinasi sebelum bulan Juli begitu, guru dan tenaga pendidik terutama. Tapi itu kan nanti kita belum tahu untuk siswanya sendiri, mahasiswanya, orang tuanya itu belum divaksinasi. Menurut Anda yang harus jadi catatan, yang harus kita hati-hati apa? Ya, kalau vaksinasi pada guru dan dosen itu akan mengurangi sebagian besar adalah mengurangi kematian, bukan mengurangi morbiditas. Nah, kemudian vaksinasi pada mahasiswa atau siswa mulai dari TK sampai SMA, begitu ya itu tidak bisa dihindari. Infeksi di antara siswa dan siswa STK dan sampai SMA begitu akan terjadi. Kalau infeksi pada siswa TK dan SMA, kemudian kemungkinan besar mobilitasnya akan ringan begitu. Ya, kalaupun sakit dia akan ringan atau OTG. Nah, ini akan berbahaya bagi orang tuanya, bagi kakek neneknya, dan bagi daerahnya. Ya, jadi akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di daerah-daerah yang positivity rate-nya 5-10 dan lebih dari 10. Pasti akan meningkat. Ya, ini juga harus jadi catatan. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Syaiful bagaimana cara DPR untuk memastikan untuk memberi koridor begitu kepada pemerintah supaya benar-benar dalam pelaksanaannya sekolah tatap muka itu aman untuk semuanya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.